Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Dan untuk pertemuan kali ini kita makan. Cuman ada beberapa pertanyaan yang mengatakan bahwasanya warung Indo atau ya warung khas Indo di Taiwan itu mahal. Ya sebelumnya tadi saya sudah beli makanan. Ini yang seperti di sini. Ini nasi saya sengaja beli 2. Ini ada cumi di sambal ya, sambal cumi. Ini ada telur balado. Satu ada ini. Ini ada mie sama orek tempe. Semua ini saya beli seharga 300 NT. Apakah kemahalan? Jangan bilang dulu kemahalan. Biasanya kalau saya makan di sana, satu porsi, satu piring itu nasi ya semaunya. Kadang lauk juga nambah, kita cuman bilang itu gak nyampe 100. Makanya hari ini saya belinya 2. Pengen tahu ini sama enggak harganya. Saya kalau makan di sana seumpama ini cumi sama orek sama mie paling habis 80-90 NT kalau di tempat makan di warungnya. Tapi kalau dibungkus seperti ini bawa pulang itu 100 lebih, kadang 120, kadang 130. Dan yang jadi lainnya ini sama nasinya. Kalau di tempat kayak di warung Taiwan atau warung Thailand itu paling satu porsi atau satu wadah ini sama, ini ukurannya sama. Kalau kita tuangin sama aja ratanya. Itu paling 20 NT. Tapi di sana ini 50. Ya, udah jelas beda. Makanya kita coba tuangin dalam satu piring. Ya. Nah, ini porsi ini kalau saya makan di sana ini termasuk sedikit. Ya, ini termasuk sedikit. Bahkan saya lebih banyak dari ini kalau makannya di tempat. Kalau sama orek sama ini sama mie kita masukkan. Sengaja saya belinya 2 porsi biar tahu kalau makan di sana itu memang lebih murah, sekenyangnya. Beda sama dengan di bawah. Makanya saya kalau dibawa kayak gini masih mending beli ambilnya banyak. Sedikit ya mahal, banyak juga segitu. Itu perbedaannya ya. Nah, ini cuminya. Ini 50 NT segini. Saya ambil sedikit. Ini telurnya entah berapa. Dia ini dihitung 100 sama dia. Padahal ini gak ada 5 biji, gak ada, paling 3. Ini kalau makan di situ paling dihitung 21. Ini dihitung borongan 100. Sedikit. Nah, ini teman-teman. Hari ini kita makan. Yuk, yang mau makan. Inilah makanannya. Makanan Indo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi meskipun terbilang mahal, kalau saya nyarinya kadang-kadang yang cocok dari rasanya, masakannya. Mahal sedikit gak masalah. Masalahnya saya nggak pernah masak di mes ini, nggak pernah masak.
udah hampir 1 tahun lebih nggak pernah masak. Ada pentang dari pabrik, tapi udah hampir 1 tahun lebih saya jarang makan pentang pabrik. Bukan karena apa ya, karena mungkin karena sudah merasa bosan menunya itu terus. Jadi seolah-olah kita udah hafal kalau Senin masakannya kayak gitu, Selasa ya kayak gitu, Rabu ya kayak gitu, terus aja udah setiap hari seperti itu, setiap hari Senin ya gitu terus. Jadi seolah-olah udah bosan, nggak ada variasi gitu. Makanya setiap hari saya beli, meskipun mahal tapi kan meskipun mahal senang ke hati gitu, cocok gitu. Daripada makan dipaksain kan percuma, masih mending mahal sedikit tapi jadi daging. Kalau memang dibilang mahal ya emang mahal sih. Karena apa? Karena namanya warung Indo itu bumbunya sama kayak kita, kayak di Indo juga, macamnya banyak, ada merica, ada pedas, ada kemiri, semuanya pokoknya khas Indo aja. Bedanya sama warung Thailand sama warung Taiwan yang selisihnya 20-30 NT itu karena warung-warung itu gak seperti bumbunya, gak seperti di kita lah, udah jelas. Apalagi Taiwan itu gak doyan pedas. Lumayan pedas ya telurnya. Jadi memang kalau menurut saya warung Indo di Taiwan ini mahal-mahal. Kadang-kadang beli bakso aja satu porsi itu 150. Kalau uang Indo sekarang sekitar 75.000. Itu kalau dihitung uang Indo. Yang jelas rasa beda antara bakso bikinan orang Indo sama orang Thailand atau Taiwan udah jelas beda. Cuman harganya jauh lebih beda. Tapi bagaimanapun juga, semahal apapun, kalau kelihatannya, kalau menurut saya berani terus orang Indo beli. Hanya orang Indo, makanya saya sering dengar orang Taiwan pada bilang masakan Indo mahal, katanya mahal. Dan mengatakan seperti ini. Tapi kita sebagai orang Indo yang diutamakan kan rasa. Mahal sedikit, kita terbiasa dengan masakan yang banyak bumbu kayak gini, ya anggap aja nggak mahal, udah biasa. Pokoknya kalau menurut saya, mungkin karena tidak terbiasa ya di Indonya, nggak seneng yang namanya megang duit 10 logaman itu. Memang di sini tuh orang Indo kayaknya kalau sama uang logaman itu kurang apa ya, kurang sedikit menghargai lah. Karena di Indo juga yang namanya uang logam semacam 50, 1000 itu kurang gimana ya. Jadi sini juga sama. Jadi dianggap aja kalau cuma selisih 10-20 itu gak berarti. Termasuk warung Indo ini ya, yang biasa saya beli ini, itu juga nggak tentu, kadang mahal kadang murah, tergantung siapa yang layanin. Kadang saya makan banyak cuman nggak nyampe 100, kadang sedikit aja. Kalau di pentang, kalau bawa pulang lebih dari 120. Seperti itulah.
Sengaja beli 2 porsi. Artinya kalau beli 1 porsi kita bawa pulang dengan model seperti ini, sedikit-sedikit ya, maksudnya ini sedikit telurnya, cuminya sedikit, dalam satu wadah seperti ini yang khusus agak gedean, itu nggak jauh-jauh dari 120-130. Ini saya beli 2 porsi dengan wadah yang lain yang besar-besar, ini 300. Kalau bilangin mahal, kalau belanja di Taiwan atau kita makan makanan Taiwan, seharga 300 itu apa? Seharga 300 itu kita beli ikan bakar yang gede, ikan bakar yang gede sama nasinya itu 300-an. Di Indo makanya cuma kayak gini 300. Kalau ngitung uang kita itu 150 ribuan sekarang. Tapi nggak semuanya mahal, ada yang murah juga. Termasuk warung ini juga kadang murah kadang mahal. Saya kalau mukbang terus terang nggak sanggup, perut saya nggak sanggup makan banyak-banyak. Tambah lagi telurnya. Masih ada setengah. Jadi seperti itu ya. Kalau yang bilang bahwasanya warung Indo di Taiwan itu mahal, itu enggak semuanya, tapi kebanyakan iya. Kebanyakan sih iya mahal. Pokoknya selisihnya warung Indo dengan warung Taiwan itu selisihnya antara 20 sampai 50. Dengan jenis makanan yang sama. Yang jelas selain di warung Indo gak ada yang namanya orek tempe. Telurnya banyak, gede-gede. Ternyata pedas juga.
orang Taiwan dijamin gak bakal kuat makan ini. Terus kalau harus habisin semua nggak sanggup. Gini aja udah kenyang. Ini warung yang di kayak pelosok lah, sedikit agak murah. Berbeda dengan yang ada di Taipei sana. Kita seumpama makan kayak gini, saya jamin 100 lebih, sama minum golongan 200, sekitar itulah. Seumpama sama aqua atau apa sekitar 200-an lah kalau kita beli seperti ini, 4 macam ini nih. Ya sekarang ada yang murah warung Taiwan. Sayangnya rasanya udah jelas beda. Nggak kayak nggak ada bumbu. Jadi rasa tuh seasli-aslinya dikeluarkan rasa dari masakan tersebut. Ada cabai juga, nggak terlalu pedas. Kadang-kadang kalau pengen rasa pedas cuman pakai irisan jahe. Kalau Thailand sama jelas pedas kayak orang Indo. Cuman bumbunya yang beda. Suruh mukbang masih ada 2, gak sanggup buat sore lagi. Jadi seperti inilah saya, gak pernah masak, makan selalu beli. Kenapa? Masak gimana ya, terlalu ribet kalau saya untuk waktu sekarang. Pulang jam 11, jam 12 karena plus lembur. Kalau masak setidaknya 1 jam lebih masak. Belum makannya, mau tidur jam berapa, mau istirahat jam berapa. Ya pada masak udah mah kita capek, habis lembur masak juga. Masih mending beli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, beda sama yang lain. Iya, bukannya banyak duit, karena itu kita kerja untuk cari makan. Kalau memang makanannya nggak enak, kerja juga kayaknya nggak semangat. Kalau beli meskipun mahal sedikit, makanannya enak, tenaganya ada,
Ya kerjanya jadi semangat juga. Meskipun mahal, masakan Indo tetap lebih suka masakan Indo daripada masakan murah. Alhamdulillah. Buat nanti sore lagi kita tutup lagi, masih banyak. Ini juga ada ini lagi juga. Mana ya itunya, karetnya. Ini 300 segini. Udah, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.